pemirsa, kembali lagi di Tegal in Frame. Aktual, informatif, interaktif, dan terpercaya. Kali ini bersama saya, Nabila Sofia, yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Bersama kita hadirkan Pak Agung selaku pimpinan cabang dari PNM Kota Tegal. Dan seperti yang kita ketahui bahwa PNM merupakan anak usaha dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Kita sapa dulu yuk. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Nabila. Oke, sesuai dengan tema talkshow kita kali ini mengenai PT PNM ya Pak? Iya. Oke, sekiranya boleh dijelaskan pada pemirsa PNM itu seperti apa? Oke, jadi PNM didirikan tanggal 1 Juni tahun 99, ya 25 tahun yang lalu, sebagai lembaga pembiayaan non-bank yang memberikan pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha ultra mikro. Ya. Selain pembiayaan, kita juga memberikan program pendampingan usaha yang bernama pengembangan kapasitas usaha. Jadi program pendampingan terhadap para pelaku usaha untuk menaik kelaskan usahanya. Jadi dari usaha yang mungkin masih kecil, kita naik kelaskan ke usaha yang punya omset lebih besar. Nah, dari program PNM sendiri nih Pak, bisa mekar atau apa produk apa gitu Pak? Ya, boleh jadi jelaskan? Core bisnisnya PNM ada dua produknya, ulam sama mekar ya. Kalau yang ultra mikro namanya mekar, singkatan dari membina keluarga ekonomi sejahtera. Kalau yang ulam itu yang mikro, singkatannya unit layanan modal mikro, yang pembiayaannya sudah di atas 10 juta sampai 200 juta. Oke, biasanya tersebar lebih banyak di daerah mana Pak? Jadi PNM cabang Tegal itu mencakup wilayah eks-Karesidenan Pekalongan. Baik. Ada di 5 kabupaten, 2 kota ya. Dari Batang sebagian, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Tegal, Kota Pekalongan. Ya, kemudian unit kami ada 119 unit ya, yang tersebar di 5 kabupaten, 2 kota dengan jumlah nasabah 410.000. Wah, cukup banyak sekali ya Pak ya. Tapi selain dari nasabah PNM itu, apakah bisa juga mengikuti usaha seperti? Persyaratan calon nasabah kami untuk yang ultra mikro itu bisa bagi calon nasabah yang mau memulai usaha. Jadi nanti kita dampingi sampai punya usaha. Jadi mau merintis usaha, kemudian kita dampingi sampai dia punya usaha. Itu bisa kita berikan fasilitas pembiayaan. Baik, sistem kerjanya seperti apa Pak? Kalau yang ultra mikro itu namanya mekar ya, membina ekonomi keluarga sejahtera. Kalau yang mikro namanya ulam, unit layanan modal mikro. Kalau yang ultra mikro, yang mekar, pembiayaannya berbasis kelompok. Jadi nasabahnya ibu-ibu, satu kelompok minimal 7 orang. Jadi kenapa kelompok? Supaya ada kerjasama dalam kelompok ini untuk bersama-sama membangun dan bergotong royong untuk mengembangkan usaha bersama. Baik, berarti dari usaha mekar tersebut hanya mencangkupkan ibu-ibu saja. Betul. Atau kaum wanita. Ya. Oke, itu produk-produknya yang dihasilkan apa saja Pak? Rata-rata memang produk-produk yang makanan kecil. Oke, dari produk-produk yang dijual nih sama nasabah, itu keunikannya apa Pak? Selain homemade, jadi ada pendampingan dari PNM. Jadi biasanya ibu-ibu ini kalau bikin produk homemade itu belum ada labelnya, packagingnya masih sederhana. Nah itu tugas kami. Tugas kami mendampingi produksi usaha ibu-ibu itu dengan memberikan, dengan mengedukasi dan memberikan pelatihan dalam bentuk bagaimana membuat packaging yang bagus, bagaimana membuat kemasan yang menarik. Kemudian kita berikan fasilitas gratis seperti PIRT, kemudian izin usaha, ya, kemudian sertifikasi halal itu kita fasilitasi dan diberikan free dari PNM. Berarti nggak ada pembiayaan ya untuk itu? Kita nggak memungut biaya. Jadi tidak memungut biaya sama sekali. Ya, itu bentuk dukungan PNM untuk memberdayakan usaha kecil. Nah, gimana pemirsa? Bakal seru banget nggak sih pembicaraan kita kali ini mengenai PNM Kota Tegal bersama dengan Pak Agung? Tunggu dulu, aku bakal mengulik lebih jauh tentang apa sih itu PNM bersama dengan Pak Agung. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini ya, tetap di Tegal in Frame.
Halo pemirsa, selamat datang kembali di Tegal in Frame. Seperti yang tadi aku bilang, aku bakal mengulik kalian lebih jauh lagi mengenai PNM ini bersama dengan Pak Agung selaku Kepala Cabang ya dari PNM Kota Tegal. Oke Pak, sekiranya biaya yang diperlukan untuk produk mekar itu berapa limitnya? Kalau untuk produk pembiayaannya 2 juta sampai 10 juta. Ya. Oke. Kemudian untuk biayanya kita hanya biaya asuransi 10.000 sampai pinjaman selesai. Oke. Kemudian kalau ulamnya sendiri? Kalau ulamnya sendiri pinjamannya di atas 20 juta sampai 200 juta. Untuk biayanya kurang lebih 1% sampai 1,5%. Oke. Nah, tapi kalau misalnya nih ada nasabah yang tadi Bapak bilang itu 2 juta sampai 10 juta, tapi nunggak, itu gimana Pak? Ya kita tetap sanksi sosial juga gitu. Ya kita pendekatannya persuasif pasti ya, diskusi untuk mencari solusinya seperti apa ya, terkait dengan kemampuan bayar, kemudian edukasi terhadap usahanya. Jika memang usahanya mandek ya coba kita berikan peluang-peluang usaha yang lain, lebih bisa berinteraksi dengan kelompoknya. Biasanya kalau yang bermasalah ini kan pas pertemuan kelompoknya biasanya nggak ada si nasabahnya. Ya kita edukasi, kita lebih melakukan pendekatan ke persuasi. Tapi nggak ada peringatan gitu Pak? Ya kalau peringatan kita tetap berikan dalam bentuk surat, ya termasuk sampai dengan mungkin kita memanggil nasabah ketika memang nasabahnya sulit kita temui. Oke Bapak, sekiranya apa sih keunggulan yang dimiliki PNM dibanding dengan lembaga-lembaga yang lain? Oke, jadi uniqueness dari PNM itu selain PNM merupakan lembaga pembiayaan non-bank, jadi hanya memberikan pembiayaan saja. Kalau di bank itu kan ada deposito, ada tabungan, dan lain-lain. Tapi PNM hanya penyaluran pembiayaan saja. Nah, PNM memberikan 3 modal yang mungkin menjadi uniqueness-nya PNM. Yang pertama modal intelektual. Baik. Ya, modal intelektual, mohon maaf. Yang pertama modal finansial. Jadi modal finansial itu kita memberikan modal pembiayaan untuk usaha nasabah. Baik. Kemudian modal intelektual, ya. Kita memberikan fasilitas pemberdayaan dan pendampingan nasabah, baik yang sudah memiliki usaha atau yang belum memiliki usaha. Pendampingannya tujuannya untuk apa? Menguatkan mental berusaha. Kemudian mendampingi pola usahanya, baik membantu untuk packagingnya, labelnya, izin usahanya, kemasannya yang menarik dan lain-lain. Itu kita fasilitasi dalam bentuk program pengembangan kapasitas usaha. Kemudian yang ketiga modal sosial. Ya. Modal sosial itu kita memberikan fasilitas tanggung jawab sosial lingkungan yang merupakan tanggung jawab dari PNM. Jadi kita membantu masyarakat di wilayah sekitar nasabah untuk memenuhi fasilitas di kampungnya yang memang belum terpenuhi, seperti membangun fasilitas umum, tandon air bersih, saluran air bersih, kemudian menanam pohon sebagai bentuk penghijauan, kemudian memberikan santunan kepada anak yatim piatu, dan melakukan kegiatan sosial yang lainnya seperti bersih-bersih pantai, menanam pohon cemara, membangun ruang pintar ya, untuk anak-anak yang berada di desa pelosok yang membutuhkan pendidikan yang lebih. Baik, berarti dari pengajarnya itu sukarelawan dari desanya. Oke, tambah dibayar ya Pak? Ya ada dana sosial yang kita sisihkan untuk membantu operasional ruang pintar. Baik. Sedangkan prestasi apa saja sih Pak yang sudah diperoleh oleh PNM ini? Ya, di level nasional tahun kemarin kita menyabet juara 2 Independent Fest atau namanya iFest keren yang banget. dilaksanakan oleh PNM Pusat Jakarta, diikuti oleh seluruh PNM secara nasional. Ya. Kita juara 2, itu baru pertama kali kita mengikuti iFest PNM, langsung juara 2. Kemudian yang baru-baru ini ada mantra, ya, menulis karya sastra, kita masuk 25 besar nasional. Kemudian ke-25 yang lolos itu menulis di Bali.
Pulau Dewata. Ya. Baik. Dan perwakilan dari PNM Tegal kemarin juga mendapatkan 10 besar. Nah ini sebuah prestasi yang kami banggakan karena levelnya sudah level nasional dan beberapa prestasi yang lain yang level daerah juga ada. Oke, cukup berbobot sekali ya Pak ya PNM ini. Gimana pemirsa, seru banget nggak sih pembicaraan kita kali ini? Tapi mungkin aku bakal membicarakan sesuatu lagi tentang PNM sebagai closing statement kita dalam talk show kita kali ini. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini ya, tetap di Tegal in Frame. Halo pemirsa, selamat datang kembali di Tegal in Frame. Seperti yang aku bilang, aku bakal mengulik kalian lebih jauh lagi tentang PNM ini, tapi sebagai closing statement bersama dengan Pak Agung ya Pak ya. Oke Pak, gimana sih Pak cara masyarakat untuk bergabung dalam PNM ini? Mudah sekali cara mengakses pembiayaannya. Kalau yang ultra mikro memang mohon maaf, ini calon nasabah dan nasabahnya ibu-ibu semua ya. Baik. Bapak-bapaknya ke mikro saja ya. Jadi untuk mengaksesnya cukup mudah sekali, persyaratannya kita hanya perlu KTP sama kartu keluarga ya. Kemudian calon nasabah ini boleh yang belum memiliki usaha kita dampingi sampai punya usaha, dan yang punya usaha meskipun kecil-kecilan tetap kita dampingi juga sampai usahanya omsetnya naik. Nah, itu untuk ultra mikro. Kalau yang mikronya syaratnya boleh nasabahnya bapak-bapak dan ibu-ibu, yang penting memiliki usaha minimal 1 tahun berjalan, kemudian memiliki agunan dalam bentuk sertifikat. Oke, dari PNM ini punya stakeholder nggak sih Pak buat itu pendiri? Tentu saja PNM tidak bisa berjalan sendiri. Ya, kita butuh dukungan support dari berbagai pihak. Kalau di PNM cabang Tegal kita sudah kerjasama dengan Forkompinda gitu kan, dengan tentu saja dengan Bank Indonesia, dengan OJK, dengan BPJS, dan holding ultramikro kami dengan BRI, Pegadaian, kemudian instansi yang lain seperti dari pihak aparat kepolisian, dari Dandim, Pak Dandim, kemudian dari Pak Lanal, dan stakeholder yang lain yang bisa sama-sama bersinergi untuk menjalin kerjasama dan mensinergikan kegiatan-kegiatan yang bisa kita jalankan bersama. Oke Pak, ini saya dengar-dengar dari media ya Pak, katanya PNM ini buka loker. Boleh dong jelasin ke pemirsa? Ya, jadi untuk warga Tegal dan sekitarnya, terutama yang lulusan SMA atau SMK dan sederajat ya, bisa mendaftarkan jika ingin berminat untuk bekerja, bisa mendaftarkan ke Jalan Veteran nomor 7 ya, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, alamatnya PNM cabang Tegal. Silahkan lamarannya bisa dikirim ke alamat tersebut, bisa melalui online juga ya. Baik. Nanti bisa dikunjungi aja webnya pnm.co.id atau nanti ada kontak person yang mau kita sampaikan. Jadi baik, lulusan SMA, SMK ya, gaji di atas UMR. Kalau yang di Mekar ada fasilitas penunjangnya, antara lain sepeda motor, laptop dan lain-lain. Ya. Bahkan mungkin yang sudah lulus, baru saja lulus sekolah, ijazahnya belum ada, bisa pakai surat keterangan kelulusan ya tanpa menunggu ijazahnya, jadi bisa jalan paralel. Syaratnya KTP, terus SIM C, kemudian ijazah ya, kurikulum vitae-nya, surat lamaran, sama SKCK. Oke Pak, sekiranya untuk program PNM ke depan itu mau ngadain apa Pak? Oke, jadi kita sebenarnya programnya banyak sekali. Kalau untuk nasabah ada program pemberdayaan nasabah dalam bentuk banyak sekali kegiatan, ada pelatihan usaha, ada pamerannya, kemudian ada studi bandingnya, kemudian ada program klasterisasi padat karya ya.
Jadi untuk nasabah banyak sekali programnya. Cuman untuk PNM kedepannya dan selanjutnya kita akan terus membangun nilai-nilai yang kita berikan kepada masyarakat. Ya. Karena tugas kita salah satunya mendukung tugas pemerintah untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan, sehingga keluarga prasejahtera ini menjadi tugas kami untuk kita naik kelaskan menjadi keluarga sejahtera. Itu nilai yang kita berikan, nilai tambah yang kita berikan kepada masyarakat luas, terutama pada kelompok-kelompok keluarga prasejahtera, untuk kita naik kelaskan secara ekonominya supaya menjadi keluarga sejahtera, sehingga turut mendukung program pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Wah, cukup menarik sekali ya Pak pembicaraan kita kali ini mengenai PNM Kota Tegal. Saya pribadi Nabila Sofia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak karena sudah hadir dalam talk show kita kali ini. Oke pemirsa, jangan lupa nantikan episode Tegal Inframe selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya pemirsa. Bye bye.